Saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bahwa orang yang berjalan di atas jalan sunnah Nabi, maka dia akan beruntung, karena sungguhnya dia berada di jalan yang benar. Kalau kita lihat di akhir zaman ini, banyak orang-orang yang menyalahi sunnah Nabi. Sunnah adalah perkara-perkara yang menjadi perintah Allah lewat Rasulnya, seperti sholat berjamaah 5 kali sehari di masjid, puasa yang wajib di bulan Ramadan, jihad qital mengusir orang-orang kafir, apakah Amerika maupun Cina, mencari ilmu agama seumur hidup untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk mencari ijazah, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari follower. Kemudian dia birrul walidain, taat kepada orang tua meskipun orang tua itu hidup maupun meninggal dunia, dengan banyak amal jariah. Ketika orang tua hidup, maka kita bantu dengan bantuan maliyah, harta, ataupun doa terus menerus. Ketika orang tua kita meninggal dunia, kita jalin silaturahmi, saudaranya dari orang tua kita, paklik bulik kita. Kemudian sunnah Rasul yang lainnya adalah berdoa terus-menerus kepada Allah, minta kepada Allah, termasuk taubatan, istighfar. Ada sayyidul istighfar yang luar biasa. Kemudian melakukan kemaslahatan umat, ya, mendoakan saudara kita yang lagi kesulitan, membantu mereka dengan harta benda. Kemudian melakukan kewajiban-kewajiban lainnya, ya. Jadi dalam hal ini adalah menolong orang yang kesulitan, ya. Mulai dari doa, menolong harta, dengan motivasi, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan sarana dan prasarana. Itulah yang merupakan sunnah Nabi atau sunnah Rasulullah SAW, dan banyak, ya. Di akhir zaman ini banyak orang yang meninggalkan sunnah-sunnah yang harus dilakukan. Sunnah yang paling utama adalah sunnah kewajiban, fardu ain, ya. Jadi mendahulukan fardu ain. Jadi takdimu qaddamallahu subhanahu wa ta'ala ala mandubin, ya. Mendahulukan sesuatu yang harus didahulukan dari Allah Ta'ala atas perkara yang dinomor duakan. Yang nomor 2 ini adalah perkara-perkara yang di bawah wajib, ya. Sekarang ini terbalik, orang melakukan yang tidak wajib tetapi meninggalkan yang wajib. Liyasiru kasiru minan nas ala hori hadiyin. Banyak orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tidak menggunakan petunjuk. Jadi tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan hadis, tidak menggunakan ijma' dan orang salafus soleh, ya. Wayakumu amalan qobihatan wayadunnaha amalan hasanatan. Mereka itu melakukan amalan yang qobih, yang jelek, dan mengiranya itu adalah amalan yang baik. Jadi contohnya misalnya umat Islam sekarang itu mengidolakan peraturan yang datangnya dari orang kafir misalnya, ya. Apakah emansipasi wanita, pluralisme, kemudian demokrasi, kemudian liberalisasi, ya. Dan menyangka itu baik. Yang pluralisme ini adalah sebuah isme, sebuah pemahaman tentang kemajemukan. Orang tidak bisa membedakan pluralitas dan pluralisme. Kalau pluralitas itu boleh, bahkan memang ada orang Kristen, Yahudi, Nasrani, Bahai, orang kafir, orang murtad, macam-macam agama itu banyak, itu pluralitas namanya. Itu sebuah keniscayaan, nggak bisa dipungkiri. Di zaman Nabi pun banyak. Ya, masing-masing kelompok itu bercabang-cabang. Tapi yang namanya pluralisme itu ada sebuah paham bahwa semua agama benar itu sebuah kesalahan. Itulah yang digunakan orang Barat untuk menghancurkan Islam, yang sebelumnya untuk menghancurkan Yahudi, menghancurkan Nasrani, menghancurkan Islam, dan menghancurkan agama-agama lain. Di zaman Yahudi sendiri itu ada orang-orang Yahudi yang menghancurkan agama Yahudi. Termasuk di zaman Nasrani itu ada orang-orang yang menghancurkan agama Nasrani. Termasuk di zaman Islam. Adanya agama NU lah, adanya agama Nusantara adanya agama
nggak tahu agama Krisdayanti mungkin. Agama Luna Maya, Jessica Alba dan seterusnya. Maka itulah yang terjadi sekarang itu akhir zaman tuh, masya Allah. Nanti ada agama Kiai Kanjeng Sunan nih. Wassalam.